mendidik mata, menjaga lidah, dan merendahkan hati. Shalom Bapak Ibu. Itulah tema yang ingin saya coba untuk sharingkan kali ini. Mungkin kita belum sepenuhnya menjadi orang baik ya. Tetapi setidaknya kita itu menjaga 3 perkara ini. Mata, mulut, dan hati. Didik mata agar tidak memandang rendah. Didik lisan atau mulut agar tidak mencaci dan memaki. Dan didik hati agar tidak berbangga diri. Ini 3 poin paling penting Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita hidup di zaman ketika banyak orang itu berusaha untuk memperbaiki dunia ya. Tetapi lupa memperbaiki dirinya sendiri. Kita ingin mengubah masyarakat, mengubah bangsa, mengubah orang lain, tetapi seringkali Tuhan justru mengajak kita masuk ke ruang yang lebih sunyi, ruang pembentukan jiwa, Bapak Ibu. Sebab kerajaan Allah seringkali tidak dimulai dari panggung yang besar, melainkan dari hal-hal kecil yang tersembunyi, dari sebuah pandangan, dari sebuah kata, dan dari sebuah sikap hati, Bapak Ibu. 3 hal sederhana, Bapak Ibu ya. Mata, mulut, hati. 3 pintu yang menentukan arah kehidupan seseorang. Dan seringkali kejatuhan manusia tidak dimulai dari langkah yang besar, tetapi dari 3 pintu ini yang tidak dijaga, Bapak Ibu. Mata adalah jendela jiwa. Melalui mata kita belajar melihat dunia. Namun persoalannya bukan hanya apa yang dilihat mata, melainkan bagaimana kita melihatnya, Bapak Ibu. Ada mata yang tajam melihat kesalahan orang lain, tetapi buta terhadap kesalahannya sendiri. Ada mata yang cepat melihat kekurangan sesama, tetapi lambat melihat kasih karunia Tuhan. Ada mata yang selalu memandang ke bawah, bukan untuk mengangkat yang lemah, melainkan untuk merendahkannya. Bukankah Yesus itu pernah berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Betapa sering kita itu menjadi hakim tanpa diangkat menjadi hakim, Bapak Ibu. Kita membenci vonis tanpa memahami pergumulan. Kita menilai perjalanan seseorang tanpa pernah berjalan di jalan yang sama, Bapak Ibu. Padahal setiap orang yang sedang memikul salib yang mungkin tidak terlihat oleh mata kita. Orang yang tampak keras bisa jadi sedang terluka. Orang yang tampak gagal bisa jadi sedang berjuang. Dan orang yang tampak lemah bisa jadi sedang menangis diam-diam di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Karena itu, didiklah mata. Ajarlah mata untuk melihat dengan belas kasihan. Ajarlah mata untuk melihat gambar Allah di dalam diri sama. Ajarlah mata untuk lebih banyak mengagumi daripada menghakimi. Sebab mata yang dipenuhi kasih akan melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh kesombongan. Sekarang lidah. Menjaga lidah. Sesudah mata, datanglah mulut. Alkitab memberi perhatian yang sangat besar kepada lidah. Yakobus berkata bahwa lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi mampu menyalakan hutan yang besar. Berapa banyak persahabatan hancur karena satu kalimat? Berapa banyak keluarga terluka karena satu ucapan? Dan berapa banyak pelayanan runtuh karena satu gosip, Bapak Ibu. Pedang melukai tubuh, tetapi kata-kata dapat melukai jiwa bertahun-tahun lamanya. Ada orang yang masih mengingat penghinaan yang diterimanya puluhan tahun yang lalu. Luka fisik mungkin sembuh, tetapi luka karena kata-kata sering tinggal lebih lama. Karena itu orang percaya dipanggil untuk menjadi penjaga kata-kata. Tidak semua yang benar itu harus diucapkan. Tidak semua yang diketahui itu harus disebutkan. Dan tidak semua kemarahan itu harus dilampiaskan, Bapak Ibu. Kadang-kadang tanda kedewasaan rohani itu bukanlah kemampuan berbicara, melainkan kemampuan untuk diam. Ini. Dunia sedang penuh dengan suara, Bapak Ibu. Tetapi surga sedang mencari orang yang tahu kapan berbicara dan kapan menahan lidahnya. Biarlah perkataan kita itu menjadi seperti hujan yang menyuburkan.
bukan badai yang merusak, Bapak Ibu. Biarlah mulut kita itu menjadi saluran berkat, bukan saluran racun. Karena pada akhirnya manusia akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan yang keluar dari bibirnya. Paling pokok, hati. Paling penting, merendahkan hati. Namun, akar dari semuanya bukan mata, bukan pula mulut, melainkan hati, Bapak Ibu. Sebab dari hati mengalir seluruh kehidupan. Mata yang memandang rendah lahir dari hati yang sombong. Mulut yang mencaci lahir dari hati yang pahit. Perkataan yang kasar lahir dari hati yang belum dijamah kasih karunia. Dan musuh terbesar kehidupan rohani seringkali bukan dosa yang terlihat, melainkan kesombongan yang tersembunyi, Bapak Ibu. Kesombongan adalah dosa yang mampu mengenakan pakaian kesalehan. Ia dapat berdoa, ia dapat melayani, ia dapat berkhotbah, ia dapat memberi persembahan. Tetapi diam-diam ia berkata, aku lebih baik daripada orang lain. Betapa berbahayanya kesombongan rohani ini. Karena ketika seseorang jatuh di dalam dosa, ia masih mungkin sadar dan bertobat. Tetapi ketika seseorang jatuh ke dalam kesombongan, ia sering merasa dirinya baik-baik saja, Bapak Ibu. Karena itu Tuhan lebih senang memakai orang yang rendah hati daripada orang yang merasa hebat justru. Air selalu mengalir ke tempat yang rendah. Demikian pula kasih karunia Allah. Kasih karunia tidak mencari gunung kesombongan. Kasih karunia mencari lembah kerendahan hati, Bapak Ibu. Orang yang rendah hati itu tidak merasa dirinya tidak berharga loh. Ia hanya sadar bahwa semua yang dimilikinya berasal dari Tuhan. Ia tidak pernah meninggikan dirinya, karena Tuhanlah yang meninggikannya pada waktunya, Bapak Ibu. Ada sebuah panggilan profetis bagi bangsa ini, generasi ini, Bapak Ibu ya. Gereja masa kini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang matanya bersih ya. Gereja itu membutuhkan orang-orang yang mulutnya bersih, lidahnya lembut, dan hatinya rendah. Dunia sedang terlalu banyak dipenuhi penghakiman. Dunia membutuhkan belas kasihan, Bapak Ibu. Dunia sedang terlalu banyak dipenuhi kebencian. Dunia membutuhkan kasih. Dan dunia sedang terlalu banyak dipenuhi kesombongan. Dunia membutuhkan kerendahan hati. Mungkin kita belum sempurna, mungkin kita masih jatuh bangun, mungkin kita masih belajar menjadi murid Kristus yang sejati. Namun jika setiap hari kita mendidik mata agar tidak memandang rendah, menjaga lidah agar tidak melukai, dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus sedang membentuk kita sedikit demi sedikit menjadi serupa dengan Kristus. Dan bukankah itu tujuan kehidupan orang percaya? Semua orang percaya? Bukan menjadi yang paling terkenal, bukan menjadi yang paling hebat, bukan menjadi yang paling dipuji, melainkan menjadi semakin serupa dengan Yesus. Yesus yang memandang orang berdosa dengan kasih, Yesus yang berbicara dengan kebenaran dan kelembutan, Yesus yang sekalipun adalah Tuhan, rela merendahkan dirinya. Maka marilah kita berdoa, Tuhan, didiklah mataku agar melihat sesama dengan kasih. Jagalah lidahku agar menjadi sumber kehidupan, dan rendahkanlah hatiku agar aku selalu ingat bahwa tanpa Engkau aku bukan siapa-siapa. Bentuklah aku menjadi pribadi yang mencerminkan karakter Kristus di dalam segala hal. Amin. Kiranya tema ini menjadi pengingat yang kuat bahwa mata yang penuh belas kasihan, lidah yang penuh kasih karunia, dan hati yang penuh kerendahan itu adalah tanda kedewasaan rohani yang sejati, Bapak Ibu. Bukan kesempurnaan yang pertama-tama dicari Tuhan ya, melainkan kesediaan untuk terus dibentuk menjadi serupa dengannya. Amin, Bapak Ibu. Semoga Tuhan memberkati.